Poin pertama dalil naqli adalah beliau mengatakan perintah Allah Azza wa Jal agar beriman kepada kitab-kitabnya seperti yang difirmankan di dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Tentu al-ayah ini adalah lanjutan ayat, saksi bahasan sampai sini diangkat oleh beliau. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, selalulah beriman kepada Allah, jangan pernah geserkan keyakinan itu. Rasulnya Muhammad SAW dan kitabnya Al-Quran, juga yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan turunkan sebelumnya kepada Rasul-Rasul yang sebelumnya. Jadi di sini Allah SWT menyuruh kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran, baru diikuti beriman kepada Rasul-Rasul sebelum kita. Artinya jangan antum meyakini Musa sebagai Nabi tapi Muhammad SAW diragukan. Enggak. Asasnya adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, misalnya baru kita menyempurnakan dengan iman kepada Nabi-Nabi yang lain. Poin kedua dari dalil naqli adalah berita dari Allah SWT tentang kitab-kitabnya seperti disebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 2 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Al-ayah. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada Muhammad dengan sebenar-benarnya. Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, maksudnya membenarkan memang ada kitab turun sebelumnya. Namanya ada, Rasulnya ada. Dan menurunkan Taurat, juga Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia juga yang memastikan telah menurunkan Al-Furqan atau nama lainnya Al-Quran. Saksi bahasan disebutkan nama Al-Quran, disebutkan nama Taurat, disebutkan nama Injil. Firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Maidah ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ini juga lanjutan ayat ada, tapi sampai sini saksi bahasannya. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Kitab atau Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian bagi kitab-kitab yang lainnya. Juga dalam masalah Zabur, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Dawuda Zabura. Dan kami benar-benar telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara 192 sampai 196, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu hai Muhammad agar kamu menjadi salah satu di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut di dalam kitab-kitab orang terdahulu. Artinya memang dalam Taurat, Injil, Zabur sudah disebutkan bahwasanya akan turun kitab terakhir yang bernama Al-Quran. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-A'la ayat 18 dan 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Maksudnya apa yang diinformasikan dalam Quran ini sebenarnya sudah diinformasikan dalam kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah ini makanya pendapat pertama tadi ada yang mengatakan selain 4 kitab ada suhuf Ibrahim, ayat ini dalilnya. Karena dikatakan di sini ada kitab-kitab yang turun kepada Ibrahim dan Musa. Sementara tadi Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah berpegang pada pendapat kedua yang mengatakan hanya 4 kitab, gitu kan. Yang ketiga berita dari Nabi SAW tentang kitab-kitab Allah yang disebutkan dalam banyak sekali hadis, seperti misalnya innama baqa'ukum fi man salaf kama baina salatil asri ila ghurubisy syams.
utiya ahlu Taurati Taurata fa'amilu biha hatta intasafa an-nahar thumma ajazu fa'utu qiratan qirata thumma utiya ahlu al-injil al-injila fa'amilu bihi hatta sulliyatil asr thumma ajazu fa'utu qiratan qirata thumma utitumul qur'ana fa'amiltum bihi hatta gharabatis syams فأعطيتم كراطين كراطين فقال أهل الكتاب أقل منا عملا وأكثر أجرا قال الله هل ظلمتكم من حقكم من شيء قالوا لا قال فهو فضل أوتيه من أشاء. Sesungguhnya masa tinggal kalian dibandingkan orang-orang yang tinggal Sesungguhnya masa tinggal kalian dibanding orang-orang dahulu, ahli kitab sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, di dunia ini sampai kiamat terjadi adalah tinggal seperti waktu sholat asar hingga matahari terbenam saja. Ahli Taurat telah diberikan kitab Taurat dan mereka pun mengamalkannya sampai setengah hari. Maksudnya orang-orang Taurat ini Yahudi dikasih kitab seperti perumpamaan waktunya dari subuh sampai waktu duhur. Lalu mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya. Maka mereka diberi pahala satu kirat. Kirat maksudnya satu gunung ya. Seperti misalnya diambil daripada hadis tentang sholat jenazah, kata Nabi SAW, siapa yang sholat jenazah dikasih satu kirat, yang ngantar sampai dimakamkan satu kirat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ukuran satu kirat itu? Nabi SAW mengatakan seperti gunung Uhud. Artinya diberikan pahala ya, satu gunung maksudnya dua gunung pahala mereka. Kemudian ahlul Injil diberikan kitab Injil, orang Nasrani, dan mereka pun mengamalkannya hingga waktu sholat asar. Kemudian mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya. Lalu mereka diberi pahala satu kirat. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan mereka tidak mampu mengamalkan karena mereka mengubah isinya. Sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud mereka tidak mampu amalkan adalah orang-orang Taurat pada saat datang Injil dan mereka faham Injil akan datang, mereka tidak mau imani pada saat datang. Berarti dianggap mereka lemah. Begitu pula orang-orang Injil pada saat mereka akan diberitahu kalau ada Quran, begitu datang Quran mereka tidak beriman, maka mereka tidak mengamalkan Injil itu sendiri karena memang harus disempurnakan dengan Al-Quran. Kemudian kalian diberikan Al-Quran. Di sini perhatikan ada kalimat Injil, Taurat, Injil dan Quran, disebutkan lafadznya. Dan kalian pun mengamalkannya hingga matahari terbenam, dan kalian diberi dua kirat. Maka ahli kitab berkata pada saat itu, mereka lebih sedikit amalnya karena waktunya lebih pendek daripada kami, akan tetapi kenapa mereka diberi pahala lebih banyak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah ada yang dari hak kalian yang aku zalimi? Ada enggak yang pernah aku janjikan dari pahala-pahala ibadah kalian yang aku belum kasih, yang aku pangkas, aku tidak kasih? Maka mereka menjawab, tidak ada. Dia pun Allah berfirman, ya, itu adalah karuniaku, aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Tentu fadilah kita ini sebagai umat Muhammad SAW ada sendiri babnya ya. Di antaranya banyak hadis Bukhari, Muslim menyebutkan, kata Nabi SAW, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Semua umat-umat sebelum kita berharap menjadi kita. Kenapa? Karena memang umat ini punya fadilah banyak sekali. Kita umat yang paling pertama masuk surga. Kita umat yang akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Kita umat yang terbanyak. Kita menjadi pengikut Nabi yang seluruh dunia ini harus mengikutinya, gitu kan? Jadi banyak sekali ya, bahasan-bahasan ini ya, yang membuat mereka akhirnya berharap, karena semua nabi-nabi dulu menyampaikan nanti akan ada nabi terakhir, dia nabi seluruh umat. Kalau kami ini hanya khusus di kaum kami saja, dan nanti umatnya berarti umat yang terbanyak seluruh dunia, semua suku, semua jenis bahasa, warna kulit, semua akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari, tidak akan terjadi kiamat sampai Islam akan masuk ke semua rumah sekecil apapun di muka bumi ini. Itu setelah Nabi Isa AS membunuh Dajjal, nanti ada bahasan tanda-tanda hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW yang lain, tadi itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 557. Sabda Nabi SAW, khuffifa ala Dawud al-Qur'anu, dalam kurung al-qira'ah, fakana ya'muru bidawabihi fatusraju fayaqra'ul Qur'an at-Taurat aw az-Zabur qabla an tusraja dawabbah wa kana la ya'kulu illa min amala yadayhi. Nabi Daud alaihissalam telah diberi kemudahan membaca.
ia hanya menyuruh agar hewan-hewannya diberi pelana, maka ia pun membaca Taurat atau Zabur sebelum hewan-hewannya selesai dipelanai, dan dia tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri. Tapi saksi bahasan ada istilah Taurat dan Zabur, nama ini yang dijadikan saksi, karena ini adalah bahasan tentang adanya kitab-kitab yang Allah turunkan dan namanya ada. Kemudian kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, tadi itu hadis footnote nomor 25 diriwayatkan Bukhari nomor 3417. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatlu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiku ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada iri hati yang dibenarkan kecuali pada dua keadaan, yaitu seseorang yang Allah karuniai padanya Al-Quran, ada nama lafaz Al-Qurannya, lalu ia selalu membacanya di malam hari dan di siang hari. Ini orang yang pantas antum iriin, gitu kan. Sebagaimana ulama mengatakan sekarang banyak kaum muslimin sibuk dengan HP-nya, bangun tidur periksa HP, periksa SMS, periksa WhatsApp, periksa BlackBerry, gitu kan. Kemudian mau makan, mau tidur, semua dalam segala kegiatan, sedikit parkir motor mobilnya sudah langsung buka HP. Salaful ummah dulu sebenarnya seperti itu, tapi Al-Quran yang dilihat setiap saat. Makanya antum kalau buka setiap hari, disisihkan waktu untuk buka Al-Quran, minimal programnya yang ada di situ, gitu kan. Biar berapa ayat, karena memang itu harusnya dilakukan seperti itu. Karena itu orang yang harus dicemburuin. Orang yang boleh kita cemburuin adalah orang yang siang dan malam hari terus membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang diberikan harta kemudian dia sibuk menghafalkan di malam dan siang hari. Jadi saksi bahasan ada kalimat yang kata Nabi SAW, seseorang dikaruniai Allah Al-Quran, adalah lafaz Al-Quran yang berarti dia kitab turun dari langit. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7529. Kemudian dalam sabda yang lain kata Nabi SAW, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitabullah wa sunnati rasuli. Aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah rasulihi, maksudnya